Pemerintah giat melakukan diplomasi memperkenalkan Indonesia kepada dunia melalui olahraga. Diplomasi olahraga memiliki peranan kuat membentuk citra positif negara atau branding nation di mata dunia internasional. Diplomasi olahraga merupakan bentuk dari diplomasi publik yang dilakukan pemerintah untuk membuka hubungan langsung ke publik internasional. Ya, diplomasi olahraga ini sangat-sangat penting ya, karena diplomasi olahraga itu mendukung diplomasi yang dilakukan antar pemerintah secara formal. Jadi diplomasi olahraga ini diplomasi informal yang melibatkan tidak hanya aktor-aktor di pemerintahan tetapi masyarakat pada umumnya. Saya katakan masyarakat karena di situ ada atletnya, lalu di situ ada pendukung dari timnasnya, dan kemudian juga bagaimana mereka berinteraksi satu dengan lainnya, bahkan dengan tuan rumah. Dan tentu tuan rumah juga bisa memunculkan budaya-budaya dari tuan rumah sehingga para atlet ini bisa paham, para pendukung bisa paham, bisa mengerti, mengapresiasi, dan kemudian inilah yang menjadi pendorong untuk penguatan diplomasi. Tidak hanya negara Indonesia yang melakukan diplomasi olahraga, bahkan negara-negara lain juga telah lama melakukan diplomasi ini. Dan sejarah mencatat keberhasilan diplomasi olahraga membangun persatuan, perdamaian, dan menjalin hubungan antar negara. Pemerintah sudah melakukan diplomasi olahraga sejak lama. Diawali dengan menjadi tuan rumah Asian Games pada tahun 1962. Presiden Soekarno berupaya menunjukkan Indonesia ke dunia internasional. Selanjutnya Indonesia juga berhasil menjadi tuan rumah Asian Games untuk kedua kalinya pada tahun 2018. Perhelatan Asian Games 2018 di Jakarta bahkan disebut sebagai perhelatan Asian Games terbaik. Indonesia berkesempatan mengenalkan kekayaan Indonesia seperti wisata, alam, dan seni budaya yang ditunjukkan dalam tarian kecak, tarian saman, dan lainnya. Sehingga diplomasi olahraga juga menjadi ajang promosi wisata Indonesia. Selain itu, Indonesia juga pernah 4 kali menjadi tuan rumah SEA Games, yakni SEA Games 1979, SEA Games 1987, SEA Games 1997, dan SEA Games 2011. Tentu kalau untuk tuan rumah SEA Games, Asian Games itu kan 4 sukses kan, satu sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses ekonomi, dan sukses ekonomi UMKM, kemudian juga sukses administrasi. Bagaimana penyelenggaraan itu karena didukung dengan keuangan APBN, maka administrasi akuntabel, kemudian sukses ekonomi kerakyatan, anggaran setiap penonton kemudian dari negara lain itu kan bisa memberikan kontribusi, membawa uang kan ke Indonesia, bisa membelanjakan sebagian uang sakunya, dananya untuk membeli mungkin kerajinan Indonesia atau membeli apa yang ada di Indonesia, sehingga di situ kan ada devisa masuk. Tidak kalah penting adalah bagaimana kita diplomasi untuk bisa menjadi tuan rumah kan tidak mudah. Sehingga kepercayaan, biasanya kita kalau menyelenggarakan setiap event sukses, itu kepercayaan baik itu negara Asia maupun dunia itu memberikan peluang dan memberikan kesempatan kepada kita. Bahkan untuk tahun 2036 kemungkinan juga kita akan ikut bidding untuk Olimpiade, menjadi tuan rumah Olimpiade, tapi nanti akan kami koordinasikan dengan NOC. Nah, ini sudah kita lakukan jauh-jauh hari ketika kita menyatakan bahwa Indonesia sekarang panggungnya masuk ke panggung dunia. Kami, Komite Olimpiade Indonesia atau National Olympic Committee Indonesia telah menjalin banyak kerjasama, baik itu dengan International Federasi maupun juga dengan
negara-negara atau NOC sahabat. Nah, dengan menggunakan payung kerjasama ini, tinggal dari cabang-cabang olahraga itu yang menjemput bolanya. Saat ini, Indonesia juga gencar melakukan diplomasi cabang pencaksilat dan bulu tangkis. Pencaksilat ini kan national heritage, Indonesian heritage gitu kan, yang sudah menjadi world heritage gitu. Kita bangga punya pencaksilat, apalagi pencaksilat itu international federasinya ada di Indonesia. Satu-satunya international federasi yang ada di Indonesia itu ya pencaksilat, ini punya kita gitu. Nah, tapi bagaimana kita mengeksplor sehingga setiap Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia bertemu dengan negara-negara lain, salah satu diplomasinya itu adalah pencaksilat. Bagaimana mereka bisa mengembangkan pencaksilat di negara-negara yang belum ada pencaksilatnya. Pemerintah Indonesia berhasil melakukan diplomasi olahraga pada perhelatan SEA Games 2023 di Kamboja. Indonesia dan Kamboja berjabat tangan erat melakukan pertukaran olahraga bela diri asal negara masing-masing, yakni pencaksilat dan kunbokator. Pada ajang SEA Games ke-32 yang berlangsung dari tanggal 5 hingga 17 Mei 2023, tuan rumah Kamboja tidak memasukkan laga bela diri pencaksilat sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan. Pemerintah akhirnya melalui Ikatan Pencaksilat Indonesia (IPSI) melakukan diplomasi kepada pemerintah Kamboja. Jadi begini, ketika itu ada ASEAN Defense Ministers Meeting. Jadi Pak Prabowo sebagai Ketua Persatuan Pencaksilat Indonesia datang ke Kamboja, dan ternyata setelah itu ada MOU memang antara Persatuan Silat Indonesia dengan Kunbokator. Jadi silat akan dipertandingkan di SEA Games, tapi Kamboja bilang kami kan nggak bisa silat, jadi tolong diajari. Kemudian Kamboja juga bilang Kunbokator akan dipertandingkan, maka Indonesia bilang ya ajari kami kayak gitu. Maka kemudian terjadilah pertukaran itu. Dengan adanya kesepakatan antara Indonesia dan Kamboja, maka pertukaran ilmu olahraga bela diri masing-masing negara, yakni kunbokator dan pencaksilat pun berhasil dilakukan. Indonesia membentuk tim nasional kunbokator jelang 6 bulan gelaran SEA Games 2023. Kalau untuk tantangannya, ya memang banyak ya. Karena yang pertama, kunbokator ini yang pertama kali diadakan di Indonesia. Kemudian kita juga pertama kali untuk mengirimkan ke SEA Games. Nah, namun tantangan yang harus kita lalui ini tentu bersaing dengan negara-negara tetangga yang sudah mumpuni, terutama khususnya Kamboja. Tapi tantangan itu bukan berarti rintangan buat kami, ya. Tapi itu merupakan suatu pemotivasi semangat kami untuk berjuang, ya, untuk Bukator. Dan kami yakin bahwa apa yang kamu lakukan selama ini, insya Allah akan mencapai sesuai dengan harapan bangsa Indonesia. Saya kira demikian. Pemerintah Kamboja mengirimkan 2 pelatih kunbokator ke Indonesia untuk melatih timnas kunbokator Indonesia. Baik, perkenalkan nama saya Agus Nanang Sunaria, bersama para pelatih dari Kamboja. Di sebelah kiri saya Coach Eng, kemudian di sini Coach Sameng. Mereka adalah para pelatih yang dikirimkan oleh Kamboja untuk membimbing kami di sini untuk mempersiapkan semua materi sehingga kami bisa berlaga di ajang SEA Games nanti.
Assalamualaikum. My name Khoi Samay. I'm come from Cambodia. I'm coach Bogota. I'm a coach fighter for fighting for the prepare for the SEA Games. Kun Bogota in Cambodia. Assalamualaikum. My name Coach Ieng. I come from Cambodia, and I'm a coach artist. Yes, my feeling is good because here same my family and same my country. I come here, and together we make happy to training. I would like Indonesia. I like Indonesia. Perdana, Timnas Kun Bokator berlaga di multi-event internasional SEA Games ke-32. Berkat kerjasama yang baik antara pelatih Indonesia dan Kamboja, Timnas Kun Bokator berhasil menorehkan prestasi gemilang dan meraih 11 medali yang terdiri dari 3 emas, 2 perak, dan 6 perunggu. Begitu juga dengan tim silat Kamboja, yang juga pertama kali mempelajari silat dan berlaga di perhelatan olahraga internasional. Indonesia juga mengirimkan pelatih pencak silat bagi tim asal Kamboja. Ini yang atlet Kamboja memang pertama kali, jadi memang benar-benar dari mereka belum tahu tentang pencak silat. Dan kami yang mengajarkan tentang peraturan dan permainannya seperti apa. Iya betul kan, karena memang tujuannya untuk pencak silat goes to Olympic. Kami dari Persilat dan bekerja sama dengan PB IPSI dan menugaskan kami untuk dari tim pelatih. Kebetulan kami ada 3 orang dari Indonesia, ada pelatih seni dan pelatih tanding. Ya karena ini belum kita mengembangkan ke masyarakat ya, jadi belum begitu memahami pencak silat. Itu baru kemarin kan baru perekrutan atlet dari atlet Kun Bokator dilatih untuk pencak silat ya. Mungkin dari setelah inilah baru masyarakat harus diberi pemahaman, kan ini yang saya latih itu kan bisa mensosialisasikan, dia udah bisa belajar seninya, tandingnya gitu kan, bisa mengembangkan di masyarakat sini gitu. Kalau menurut saya sih diplomasi budaya, diplomasi olahraga itu cukup efektif untuk mengeratkan hubungan antar bangsa, terutama antara bangsa Indonesia dengan bangsa Kamboja. Sebagai contoh misalnya kayak gitu kan, sebenarnya sih di lapangan kayak gitu. Ketika atlet-atlet Indonesia bertanding misalnya, kemudian rakyat Kamboja melihat bahwasanya, oh ternyata Indonesia jago-jago ya, kayak gitu kan, di cabang-cabang olahraga tertentu gitu. Dan mereka dengan senang hati malahan berfoto atau kemudian menjadi fans kita. Itu artinya merekatkan hubungan people to people contact melalui olahraga itu sebenarnya sangat mudah, karena kan semua orang sebenarnya itu tidak dibatasi, tidak ada sekat antara kamu lebih di atas, kamu lebih di bawah atau gitu kan, karena semua orang pada dasarnya suka dengan kebersamaan, suka dengan kegembiraan kayak gitu. Mungkin ketika kita kalah kita merasa sedikit kecewa, tapi kemudian di balik itu ada sesuatu yang bisa kita rayakan bersama. Apa itu? People to people contact, persahabatan antar negara. Di
Diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan Kamboja agar pencaksilat dapat dipertandingkan merupakan salah satu bentuk kesungguhan pemerintah Indonesia menjaga diplomasi olahraga melalui pencaksilat tetap terjaga. Karena melalui tangan Indonesia, pencaksilat berhasil dipertandingkan sebagai cabang olahraga bela diri. Pada SEA Games ke-14 tahun 1987, di Indonesia, pencaksilat pertama kali dilagakan dan diikuti 5 negara, yakni Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand. Hingga kini, pencaksilat terus berkibar di SEA Games dan diikuti oleh sebagian besar negara peserta. Pencaksilat juga turut mengharumkan nama Indonesia yang kerap menjadi juara umum pencaksilat. Selain pencaksilat, Indonesia juga meningkatkan citra negara pada cabang lainnya, yakni bulu tangkis, yang juga berhasil meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional. Bulu tangkis merupakan olahraga yang paling sukses meningkatkan citra Indonesia di kancah internasional. Pemerintah Indonesia sering menggunakan diplomasi bulu tangkis untuk meningkatkan persahabatan antar negara. Sejarah menunjukkan, dibandingkan olahraga lainnya, bulu tangkis menjadi olahraga yang paling berpengaruh di Indonesia. Olahraga ini kan sebenarnya adalah sebuah sarana kita juga untuk bersatu. Saya bicara dulu ke dalam, survei Nielsen memberikan gambaran beberapa tahun yang lalu bahwa bulu tangkis itu disukai oleh sekitar 71% dari kita. Walaupun sudah barang tentu survei kan berarti kan sampel. Di bawah itu di bawah bulu tangkis itu adalah sepak bola sekitar 63% dan itu berarti kita mayoritas. Di Indonesia, bulu tangkis sebagai olahraga itu kita berhasil memperlihatkan adalah instrumen yang dapat mempersatukan kita. Nah, kemampuan olahraga ini untuk menjadi sebuah katakanlah alat komunikasi antar bangsa untuk diplomasi itu akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kesukaan, tingkat popularitas olahraga ini di negaranya masing-masing. Sepanjang kemudian olahraga ini diminati atau banyak diminati oleh penduduk dari negara-negara tersebut, maka olahraga ini, ya apapun olahraganya, bulu tangkis sebagai contoh itu akan menjadi salah satu instrumen yang dapat dipilih sebagai sarana untuk berdiplomasi. Jadi itu yang saya katakan. Dan sejauh ini cukup berhasil karena apa? Karena kalau di Indonesia kita bukan hanya punya atlet-atlet yang berbakat dan berprestasi, tetapi kita juga mengirimkan, bukan artinya ekosistemnya ya, jadi bukan secara formal. Nanti kalau ditanyakan apakah kami secara khusus mengirim, enggak. Tetapi ekosistemnya itu bisa menghasilkan tidak saja atlet-atlet yang berbakat, tetapi juga pelatih-pelatih yang handal. Konsep diplomasi itu kita mengenal yang namanya non-state actors. Non-state actors itu adalah para pelaku diplomasi non-negara. Kalau saya sebagai diplomat adalah state actors, aktor negara. Nah, para atlet yang selama ini berlaga ke luar negeri, mereka adalah para non-state actors karena mereka bukan diplomat tapi mereka melakukan diplomasi people to people. Mereka memperkenalkan Indonesia kepada counterpartnya di luar negeri yang juga dari para atlet dan bukan hanya para atlet. Kalau atlet-atlet top kita main di luar kan tentunya fansnya juga banyak. Nah itu kan menambah semakin memperkenalkan Indonesia.
Indonesia telah menorehkan prestasi gemilang pada berbagai kejuaraan bulu tangkis, seperti All England, Uber Cup, Thomas Cup, Olimpiade Barcelona 1992, Olimpiade Tokyo 2020, Sudirman Cup, dan Indonesia Open. Sudirman Cup dan Indonesia Open juga merupakan turnamen sebagai bentuk diplomasi bulu tangkis. Kedua turnamen bertaraf internasional tersebut diprakarsai oleh Indonesia. Kejuaraan Indonesia Open pertama kali diadakan pada tahun 1982. Hingga kini, Indonesia Open masuk ke dalam ajang bergengsi dan diikuti 12 negara. Sedangkan Piala Sudirman diadakan pertama kali oleh Indonesia pada tahun 1986. Sudirman diambil dari nama Bapak Bulu Tangkis Indonesia, Dik Sudirman. Piala Sudirman turut diikuti oleh negara lain seperti Cina, Korea Selatan, Denmark, Jepang, Inggris, Malaysia, dan Thailand. Kepiawaian para atlet dan pelatih bulu tangkis dalam meningkatkan citra Indonesia di kancah internasional tidak perlu diragukan lagi. Sebut saja Lim Swee King, Rudi Hartono, Alan Budi Kusuma, Susi Susanti, Taufik Hidayat, Jonathan Christie, Anthony Ginting, Gracia Polii, Apriani Rahayu, dan lainnya. Indonesia juga banyak menghasilkan para pelatih hebat yang pernah tercatat melatih di luar negeri, antara lain Reksi Mainaki, Hendrawan, Flandi Limpele, Indra Wijaya, dan Mulyo Handoyo. Bulu tangkis untuk diplomasi juga dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2018 dengan mengajak Sultan Hasanal Bolkiah untuk melakukan eksibisi bulu tangkis ganda berpasangan dengan Alan Budi Kusuma dan Henry Saputra. Persahabatan antar negara ini kan tidak selalu dilakukan dalam sebuah forum yang formal saja. Ada yang namanya soft diplomasi. Dan memang saya tahu Sultan Hasanal Bolkiah itu memang hobinya badminton. Saya pernah bertanya dan beliau menjawab sehari beliau 3 kali badminton. Sekali main 3 set. Sehingga waktu di ASEAN Summit, kemudian di Australia, kemudian ketemu kemarin di Singapura, ya, saya mengajak beliau untuk datang ke Indonesia, main badminton. Cabang pencaksilat dan bulu tangkis merupakan sebagian cabang olahraga yang digunakan sebagai alat diplomasi olahraga yang berhasil meningkatkan citra positif Indonesia di kancah internasional. Dunia lebih mengenal Indonesia karena prestasi hebat di cabang olahraga. Titik ukur keberhasilan lainnya adalah tingginya minat masyarakat luar mempelajari cabang olahraga tersebut. Pencaksilat kini telah dipelajari di 80 negara, bahkan telah memasuki dunia perfilman Hollywood. Begitu juga bulu tangkis masih merajai minat pecinta olahraga. Dengan terus terjadinya regenerasi atlet agar kelanggengan diplomasi olahraga terus berlanjut melalui kiprah mereka di dunia internasional.